Oke, selamat pagi buat seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang berada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti proses pembelajaran dari saya, khusus materi pembelajaran teknologi One. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan masuk pada materi yang disebut dengan teknologi One. Nah, dari pertemuan 1, pertemuan 2, saya sudah menjelaskan apa itu yang disebut dengan jaringan, kemudian tentang yang namanya lapisan OSI, dan sekarang kita akan mempelajari tentang yang namanya teknologi WAN ini. Jadi perlu diketahui dulu bahwa WAN itu adalah singkatan dari Wide Area Network, di mana digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan, terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisahkan benua melewati batas wilayah negara satu sama lain. Dalam arti teknologi atau jaringan WAN ini adalah dia memiliki luas yang sangat luas, di mana antar benua bahkan pun antar satu negara satu sama lain. Kemudian koneksi antar remote jaringan ini umumnya dengan kecepatan yang sangat jauh lebih lambat daripada koneksi jaringan lokal lewat kabel jaringan. Saat ini banyak tersedia teknologi WAN yang disediakan oleh operator penyedia layanan atau ISP, ya. Jadi apa sajakah kegunaan daripada teknologi WAN ini? Yaitu pertama, mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas, ya, dalam arti menghubungkan area dengan batas geografis, misalnya tadi adalah antar benua dan benua, antar negara ataupun negara, ya. Jadi sangat lumayan luas dibandingkan dengan jaringan MAN. Kemudian memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah, ya, itu. Kemudian memberikan koneksi full time, selalu on, artinya sama seperti kita mengakses jaringan internet saat ini, artinya di saat kita memiliki paket maka kita akan selalu on untuk mengakses suatu informasi. Yang ketiga atau yang keempat adalah menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. Nah, teknologi WAN menghubungkan dua perangkat, yaitu apa sajakah itu? Yang pertama, router. Router ini menawarkan beberapa layanan interkoneksi jaringan-jaringan dan port interface WAN. Yang kedua, switch adalah memberikan koneksi pada between WAN yang komunikasi data, voice dan juga video. Ketiga, modem yang memberikan layanan interface termasuk channel service dan sebagainya. Kemudian adalah sistem komunikasi dalam basis teknologi WAN menggunakan pendekatan model layer OSIS untuk communication from, seperti halnya LAN, akan tetapi lebih fokus kepada layer fisikal dan data link. Dalam hal ini nunggu apa sajakah perangkat-perangkat yang digunakan pada teknologi WAN ini? Yang pertama itu adalah router, di mana kita sudah pelajari bahwa router itu berfungsi untuk menghubungkan dua layanan yang berbeda. Kemudian switch, yaitu memberikan koneksi between WAN untuk komunikasi data. Kemudian modem itu adalah yang memberikan layanan interface baik berupa video maupun berupa audio maupun berupa visual. Kemudian adalah sistem komunikasi, ya, sistem komunikasi dalam teknologi WAN, yaitu menggunakan pendekatan model layer, di mana layer sudah kita pelajari pada pertemuan 2 yang kemarin-kemarin itu. Fungsinya tidak saya ulangi lagi. Berikutnya apa sajakah protokol WAN pada OSI itu? Yaitu protokol WAN pada layer fisikal menjelaskan bagaimana memberikan koneksi elektrik, mekanik operasional dan fungsi dari layanan jaringan. Nah, data link layer ini sudah saya jelaskan dari beberapa minggu kemarin, sehingga saya lagi tidak akan menjelaskannya. Ya, ini adalah beberapa protokol-protokol daripada WAN. Yang pertama ada yang disebut dengan High Level Data Link Control, adalah standar ISO yang bisa saja tidak saling compatible antara layanan yang berbeda. Kemudian adalah Frame Relay, disbanding protokol WAN lainnya, layanan frame menggunakan framing tanpa memberikan koreksi error melalui mekanisme lewat fasilitas digital. Kemudian point to point protokol mengandung field yang mengidentifikasikan protokol layer. Kemudian Integrated Service Digital Network atau ISDN adalah suatu kelompok layanan digital yang mentransmisikan voice dan data melalui line telepon yang sudah ada. Kemudian
protokol WAN data link layer yang mendukung protokol-protokol baik protokol connection maupun connection oriented. Inilah proses pelaksanaan koneksi pada yang disebut dengan jaringan WAN ya, dimana ini adalah modemnya, ini adalah modem ya, ini adalah router ya, dimana modem ini bisa saling berkomunikasi antara layanan jaringan yang berbeda ya, ini dia. Nah, ibaratnya ini di dalam adalah merupakan layanan jaringan internet. Jadi ini saling komunikasi karena adanya yang disebut tadi adalah router, sehingga mereka bisa menerima bentuk daripada jaringan yang berbeda. Jadi ini penjelasannya di bawah. Nah, kemudian teknologi internet. Internet itu adalah merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer yang terbesar di seluruh dunia. Jadi internet itu sudah kita pelajari bagaimana luasnya internet itu. Saya tidak lagi mengulanginya karena sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Nah, demikian juga daripada sejarah daripada jaringan komputer itu karena sudah dipelajari pada saat kelas 10. Nah, jadi ini adalah merupakan cara dan topologi internet, yaitu hubungan ke internet melalui ISP, Internet Service Provider, kemudian koneksi internet umumnya menggunakan WLAN ini. Jadi ini adalah topologi daripada internet itu. Ini dia. Inilah gambaran daripada topologi internet ya, ini dia. Ya. Nah, anak-anak kami bisa memperhatikan di mana di sini ada modem, ada komputer, ada router, ya, ada komputer. Kemudian di sini ada workstation dan di sini juga ada jaringan yang paling sederhana, yaitu ada jaringan LAN-nya. Dan mereka ini di atas ini adalah merupakan jaringan WAN, ya, jaringan WAN. Ini menggunakan topologi, di sini adalah topologi ring semua. Dia menggunakan topologi ring. Jadi ini adalah topologi daripada jaringan internet itu. Nah, cara mengaksesnya itu adalah bisa melalui warnet, menggunakan internet di tempat kerja, berlangganan dan mengakses internet di rumah, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kalau seandainya kita ke warnet, yaitu dengan tujuan adalah untuk melakukan pengaksesan bentuk-bentuk daripada apa informasi, kemudian menggunakan internet di tempat kerja sama seperti ini karena di sekolah kita tersedia jaringan wifi. Kemudian berlangganan seperti kita membelikan suatu paket atau berlangganan dengan penyedia layanan jaringan internet, misalnya adalah IndiHome yang saat ini sedang berada di lokasi kita saat ini. Kemudian ini adalah sumber daya daripada internet, ya, sumber daya internet itu mulai daripada email. Apa itu email? Adalah surat elektronik. Ada news group, untuk ini adalah forum diskusi. Kemudian mailing list adalah kelompok diskusi. Ada IRC, itu adalah chatting. Telnet untuk koneksi ke suatu sistem komputer. Kemudian ada FTP untuk mentransfer file. Ada WW adalah pengaksesan ke internet melalui hypertext. Kemudian file sharing online ataupun virtual drive, ya. Jadi apa saja jenis-jenis aplikasinya itu adalah ada chatting, contohnya adalah IMRC, Budi dan lain-lain. Kemudian mengelola email, misalnya apa saja aplikasi yang digunakan, contoh adalah ada Gmail, ada Hotmail dan sebagainya. Kemudian mendownload file, ada misalnya apa saja aplikasi untuk mendownload file itu, ada Download Manager. Mengupload file, misalnya ada FileZilla atau Cut FTP dan sebagainya. Memutar animasi, ada Adobe Flash. Kemudian ada untuk browser misalnya Mozilla, Opera dan Google Chrome dan sebagainya. Jadi kamu bisa mencari apa saja jenis-jenis aplikasi yang digunakan untuk mengakses daripada jaringan internet. Nah, jadi apa sajakah komponen-komponen daripada jaringan tersebut? Nah, komponen-komponen daripada jaringan internet itu adalah kita akan mempelajari pada tahap yang berikutnya. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan teman-teman apa saja komponen-komponen atau apa saja alat-alat yang digunakan untuk menghubungkan daripada jaringan WAN ini atau teknologi WAN ini.
yaitu satu persatu akan kita pelajari apa saja peralatan-peralatan yang harus dipunyai untuk membangun yang disebut adalah sebuah jaringan. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan NIC atau Network Interface Card, di mana Network Internet Card itu adalah berfungsi sebagai interface fisik antar penghubung antar komputer untuk menggunakan kabel jaringan ke peralatan penghubung. Ya, jadi apa fungsinya adalah menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan media kabel, misalnya dengan menggunakan konektor, misalnya itu adalah konektor EG45. Ya, tugas daripada NIC ini adalah teman-teman adalah mempersiapkan data dari komputer agar dapat dikirim lewat ke media penghubung. Kedua, mengirim data ke komputer lain yang terhubung ke jaringan. Berikutnya, mengontrol aliran data antar komputer dan sistem perkabelan. Nah, ini adalah contoh daripada kartu jaringan atau yang sering kita kenal adalah NIC, di mana ini adalah tempat merekatnya nanti kita taruh yang disebut dengan konektor. Nah, tempat merekatnya yang namanya konektor. Jadi inilah yang kartu jaringan inilah yang akan bertugas nanti menghubungkan satu sama lain komputer yang berbeda dengan menggunakan media seperti kabel tadi yang sudah kita sampaikan. Contoh, NIC ditemukan oleh Robert pada tahun 1973. Setiap networker memiliki media access control atau yang disebut dengan MAC. Kemudian MAC berfungsi memberitahukan kepada NIC apa yang sedang berjalan pada jaringan sebagai kode unik pada NIC. Kemudian pemberian not MAC telah diatur oleh IEEE. Nah, apakah fungsi daripada NIC itu? Nah, fungsi itu adalah media pengiriman data ke komputer lain di dalam jaringan, mengatur data follow antar komputer dan sistem kabel, menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemah ke dalam bit yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, jenis bus pada NIC ini adalah rangkaian jalur ya atau print circuit atau listrik di mana data ditransmisikan. Ya, ada beberapa jenis NIC yang dihubungkan ke MOBO. Apa itu MOBO? Mungkin anak kami masih bingung apa itu MOBO. MOBO itu adalah motherboard. Contohnya, contoh-contoh NIC ini ya, ada ISA, ada PCI, ada PC, MCIA. Nah, ini adalah contoh daripada ISA ya. Ini contoh daripada ISA, ini dia. Ya, contoh-contohnya ya. Ya, adalah industri standar arsitektur. Bus ini digunakan oleh IBM atau industri IBM. Kemudian data ditransfer dengan 8 bit, bekerja pada CPU jenis 886 dan 888. Memiliki kecepatannya itu adalah ya, kecepatan ini adalah 8 MB, digunakan pada modem dan printer. Nah, ini adalah contoh daripada PCI, adalah Peripheral Component Interface yang dapat melakukan transfer data 32 bit. Sudah mendukung teknologi plug and play PCI untuk mendukung kecepatan grafis. Ya. Nah, kecepatan jaringan internet merupakan ya teknologi kecepatan di mana kecepatannya itu adalah sampai 10 Mbps, jarang digunakan. Kemudian fast internet, kecepatannya adalah 100 Mbps. Kemudian kalau yang namanya internet itu dia dengan kecepatan sampai 1000 Mbps. Ya, ini dia. Kemudian hub, ya, hub. Ini adalah alat-alat yang digunakan selain daripada NIC tadi, ya. Untuk menghubungkan ke jaringan lain adalah hub. Nah, hub adalah peripheral jaringan sebagai pusat konsentrator dari kabel yang digunakan untuk menghubungkan segmen kabel agar dapat menjangkau jarak yang relatif jauh. Ini adalah contoh daripada hub ataupun switch ya, yang ibaratnya tadi di sini ada yang namanya komputer server. Maka komputer server bagaimana supaya seluruh klien bisa terhubung dengan klien, maka ditaruhlah yang disebut dengan hub dan switch ini. Nah, setiap hub dan switch memiliki port yang berbeda-beda ya. Nah, ini contoh-contoh daripada switch.
Nah, ini adalah router. Nah, router bekerja di layer ketiga network pada model referensi OSI ya. Ini dia model daripada router. Inilah yang sering-sering digunakan. Nah, jadi sudah ada 3 yang kita pelajari teman-teman. Yang pertama tadi NIC, yang kedua adalah hub dan switch, kemudian router, dan kemudian adalah repeater ya. Repeater ini digunakan untuk memperkuat sinyal jika jaraknya itu terlalu jauh. Kemudian adalah access point. Access point itu berfungsi sama seperti hub, hanya saja access point digunakan untuk media penghubung yang menggunakan wireless atau gelombang elektromagnetik ya. Kemudian modem. Nah, modem itu sudah kita pelajari yang kemarin-kemarin. Ada modem internal dan ada modem eksternal ya. Kemudian ini modem eksternal ya, dan modem internalnya sudah tadi yang sudah ada di dalam komputer itu saja. Nah, demikian, dan untuk nanti media transmisi kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya.